Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Anbar Fajar, mahasiswa Universitas Mercu Buana, dengan nomor NIM-nya di PAS 11 2012 0010. Dan di sini mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Li Kholidah STMT. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi ya. Ada 3 materi yang saya akan jelaskan. Untuk yang pertama di sini ada manajemen klaim proyek, kemudian ada arbitrase, kemudian yang terakhir etika dan kompetensi engineer secara profesionalisme. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai manajemen klaim proyek, apa itu manajemen klaim proyek dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini saya secara singkat permasalahan lamsam, kontrak dari sisi pandang sektor swasta untuk unit jasa konstruksi. Pembahasan penyebab klaim dan pencegahan klaim dalam lamsam kontrak konstruksi. Selanjutnya, pengertian umum kontrak konstruksi. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kontrak konstruksi. Jadi kontrak konstruksi merupakan kontrak kerja konstruksi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan dalam pemerintahan ataupun swasta. Nah, di sini juga ada penjelasan lainnya, adalah sebuah bentuk perikatan perjanjian tertulis mengenai kegiatan industri jasa konstruksi antara pengguna jasa atau pemilik proyek atau owner dengan jasa konstruksi atau konsultan perencana kontraktor, konsultan pengawas, konsultan spesialis. Oke, selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai mekanisme klaim ya. Oke, di sini ada kontrak kesepakatan. Jadi ya, kontrak kesepakatannya itu adalah dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Nah, jadi dalam sebuah proyek kontrak kesepakatan antara kedua pihak, kontraktor ataupun dengan owner atau pemilik proyek, itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Ketika kontrak kesepakatan bersama sudah sesuai, maka bisa memulai dalam pelaksanaan proyek. Nah, ini tahap awalnya ya. Jadi sebuah mekanisme klaim harus tahu penjelasan kontrak kesepakatan dalam proyek. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada perbedaan implementasi kontrak para pihak. Nah, di sini saya berhubungan membahas tentang lamsam ya. Jadi beberapa kontrak itu ada beberapa macam kontrak. Nah, diantaranya misalkan kontrak analisa harga satuan, kemudian ada kontrak harga satuan, lamsam dan analisa harga satuan, kemudian adalah presentase dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, ketika sudah mengetahui perbedaan kontrak, setelah mengetahui perbedaan kontrak, maka selanjutnya bisa mengajukan klaim atau tuntunan permohonan ya. Oke, dengan catatan selama masa konstruksi dan saat proses penyelesaian proyek. Nah, untuk selanjutnya pandangan tentang klaim yang diajukan oleh kontraktor. Nah, di sini ada owner atau pemilik, atau di sini ada kontraktor ya, atau penyedia jasa. Klaim diajukan sering tidak memiliki dasar secara kontraktual. Kemudian klaim diajukan untuk menutupi kerugian yang terjadi, bukan berdasarkan hak dan kewajiban dari pihak kontraktor. Klaim diajukan agar diharapkan ada proses tawar-menawar. Klaim yang disetujui kemungkinan akan berimitasi pada pendanaan, terutama jika nilai cukup besar dari sisi owner. Nanti selanjutnya, klaim di mata kontraktor. Klaim diajukan karena kurangnya data-data yang diberikan dalam mempersiapkan dokumen tender. Klaim diajukan karena pemilik ataupun owner representatif
atau konsultan memberikan instruksi yang merupakan hal yang di luar tanggung jawab kontraktor. Kemudian kurang pahamnya pemilik atau konsultan berkaitan dengan skop tanggung jawab kontraktor secara kontraktual. Kemudian ada perbedaan volume RAB yang disepakati terhadap aktual di lapangan yang diakibatkan perbedaan gambar dan lain-lain. Nah, di sini ada sisi pandang owner dan pemilik. Jadi klaim bisa diajukan ketika ada perbedaan ya, misalkan dari segi lapangan, dari segi gambar, kemudian dari gambar tidak di lapangan tidak sesuai gambar dan lain sebagainya, dan juga tidak sesuainya volume RAB dari kontrak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Kemudian di sini lump sum kontrak di sini sudah diatur berdasarkan peraturan PP nomor 29/2000. Nah, itu tentang penyelenggaraan jasa konstruksi pasal 26 ayat 3 berikut. Nah, ini berbunyi, kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan atau lump sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang pasti dan tetap, serta merupakan risiko yang mungkin terjadi di dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuh ditanggung jawab oleh penyedia jasa kontraktor sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Nah, jadi pengajuan klaim lump sum ini bisa diajukan ketika dari sepanjang gambar atau spesifikasi tidak berubah. Ya, jadi misalkan kalau ada perbedaan dari segi spek, kemudian dari segi gambar, maka bisa mengajukan klaim. Kemudian sini sudah. Selanjutnya, nah di sini ada tipe kontrak lump sum lebih disukai dari sisi owner ya. Nah, di sini adalah kelebihannya, budgetnya jadi lebih pasti, artinya budgetnya aman. Menghindari risiko pelaksanaan sebenarnya di pihak kontraktor. Segi pelaksanaan lebih terukur dan pastiannya lebih pasti ya jadinya. Manajemen proyek owner tidak terlalu besar, jadi tidak mengeluarkan banyak. Ini masuknya sih ke budget juga ya. Jadi manajemen proyek owner ya tidak terlalu besar, jadi ini masuknya ke budget. Selanjutnya, oke, selanjutnya di sini ada beberapa penjelasan klaim masih terjadi gitu. Tinjau dari sisi owner atau pengguna jasa konstruksi berdasarkan fakta yang di lapangan disebabkan antara lain. Yang pertama, terjadi perbedaan volume BOQ dari gambar desain terhadap volume aktual sehingga dijadikan klaim kerja tambah oleh kontraktor atau sebaliknya. Ya, betul. Itu perbedaan gambar desain ya, volume ini bisa diklaim kerja tambah oleh kontraktor karena tidak sesuai dengan kontrak ya, ataupun BOQ-nya. Kemudian faktor eksternal akibat kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM, upah minimum pekerja, atau perubahan nilai mata uang rupiah terhadap USD selama periode produksi. Sini ada termin pembayaran yang dianggap terlalu lambat atau bertele-tele sehingga menyebabkan terganggunya cash flow kontraktor. Keterlambatan penyelesaian proyek yang umum selalu berpotensial menjadi sumber klaim bagi para pihak ya. Keterlambatan ya. Kemudian instruksi dari wakil owner atau manajemen konstruksi yang dianggap sebagai kerja tambah berkaitan dengan metode pelaksanaan maupun approval material ya. Ini kadang-kadang owner biasanya agak susah kalau mengajukan approval material kalau tidak sesuai. Dan terakhir, ada perbedaan pengertian lingkup kerja kontraktor berkaitan dengan kondisi kontrak yang telah disepakati. Nah, di sini terakhir, pencegahan untuk meminimumkan klaim. Yang pertama, dokumen untuk tender harus dipelajari dengan teliti. Ya, betul ya. Sebaiknya ditinjau tidak saja dari segi teknis dan administrasi, tapi juga dari spek legal oleh para pihak sebelum menjadi kontrak atau disepakati. Kemudian sebaiknya tim yang
terlibat dalam suatu kontrak lamsam, terlibat dari tahap pre-kontrak ya atau tahap sebelum kontrak, kemudian sampai dengan post kontrak ya, agar terjadi kesinambungan informasi yang jika ada perbedaan lebih mudah diselesaikan secara musyawarah, tidak sampai terjadi perselisihan yang harus diselesaikan secara ligitasi. Kemudian gunakan bahasa kontrak yang jelas yang tidak memberikan pengertian ganda. Kalau perlu diperjelas dengan bahasa yang disepakati bersama. Kalau di Indonesia seharusnya yang menjadi acuan adalah bahasa Indonesia, betul ya. Disesuai dengan negaranya masing-masing. Kemudian sebaiknya dokumen tender dan kontrak dipersiapkan oleh tim ahli yang profesional, yang mereputasi yang baik dan dapat membuat kontrak yang jelas antara hak dan tanggung jawab para pihak, terutama untuk kontrak yang bersifat lamsam ya. Nah, di sini dalam kontrak juga harus secara tegas mengatur hal-hal berkaitan dengan penyelesaian sengketa, kemudian langkah-langkah apa yang harus disepakati, misal jika musyawarah tidak dicapai dalam periode tertentu, maka harus diputuskan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan negeri. Perlu diatur dasar hukum mengenai batasan perubahan waktu dan volume tanpa berubah jenis kelulusan. Oke, sekian mungkin untuk materi yang pertama mengenai manajemen klaim ya, secara singkat. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita akan bahas mengenai arbitrase ya. Oke, baik, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu arbitrase ya. Sini saya akan menjelaskan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang munculnya APS, pasal 130 HER dan pasal 155 FPG. Terdapat berbagai kelemahan yang tergantung dalam sistem litigasi. Perlu dicari sistem penyelesaian sengketa alternatif yang dianggap lebih efektif dan efisien. Mediasi dan arbitrase memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding litigasi. Nah, selanjutnya dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, dikarenakan sifat kerahasiaan prosedur sederhana dan putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final. Sebagai upaya hukum dalam perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional, pemerintah telah mengadakan pembaruan terhadap undang-undang arbitrase nasional dengan keluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara-cara penyelesaian sengketa perdagangan. Untuk yang pertama ada negosiasi ya. Jadi sering kita bernegosiasi, bisa juga dari penjualan atau yang lain ya. Nah, jadi negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Oleh karena itu, negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan. Nah, di sini ada mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapai penyelesaian yang sifat kompromistis ya. Jadi mediasi ini berbanding terbalik ya. Kalau untuk negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, sedangkan untuk mediasi ini memerlukan pihak ketiga ya sebagai penengah ya. Pihak ketiga yang ditunjukkan membantu penyelesaian sengketa dinamakan sebagai mediator ya. Jadi oleh karena itu pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Nah, di sini ada juga tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Nah, di sini ada arbitrase. Untuk pengertiannya adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, atau suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Nah, selanjutnya ini ada beberapa keuntungannya, yaitu dijamin kerahasiaan sengketa, kemudian dapat dihindari kelambatan yang diajukan karena prosedur dan administratif, kemudian para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup ya mengenai masalah yang disengketakan, juga jujur dan adil. Kemudian para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara atau prosedur sederhana ya, jadi saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang lainnya ya. Nah, di sini ada beberapa syarat arbiter ya menurut pasal 11 UU nomor 30 tahun 19 ini ya. Cakap jam melakukan tindakan hukum belum lebih dari 20 tahun, dan ini adalah tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak mempunyai kepentingan finansial. Nah, sini udah mempunyai pengalaman serta pengusaha secara bidangnya. Nah, sini ada prosedur pengangkatan arbiter dengan pekdom de corporatendo. Penunjukan dengan cara ini adalah penunjukan yang tata caranya telah dituangkan dalam kontrak ya sebelum sengketa jadi. Nah, penunjukan dengan akte kompromis ya. Penentuan tata cara penunjukan arbiter dengan suatu kontrak khusus yang dibuat setelah sengketa terjadi. Sini ada penjelasan beberapa singkatnya ya. Penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi sengketa. Para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri para arbiter yang baik. Tunggal majelis ya. Sini ada beberapa penjelasan yang lainnya. Sini yang terakhir, penunjukan oleh hakim. Hakim KPN dapat juga menunjukkan para arbiter dan hal seperti berikut. Manakala para pihak dalam kontrak menentukan demikian ya. Jika para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbitrase dan dari lembaga dasar tertentu di mana peraturan tersebut mensyaratkan penunjukan oleh hakim. Oke, untuk materi arbitrase mungkin secara umum seperti yang itu ya. Dan untuk selanjutnya yang terakhir itu mengenai etika profesi. Nah, sini ada latar belakangnya. Jadi dalam kasus etika itu ya, keselamatan publik, menyuapan, kecurangan ya, perlindungan, lingkungan keadilan, riset, ujian. Etika engineering adalah sebuah bentuk filosofi yang mengidentifikasi cara bagi para insinyur untuk mengarahkan diri mereka dalam kapasitas profesional mereka. Nah, ini adalah pengertiannya. Etika adalah studi yang mempelajari tentang karakteristik moral. Etika berhubungan dengan pilihan moral yang dibuat oleh setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, di sini ada perilaku etikanya, jelasannya. Apa yang dimaksud perilaku etis? Perilaku etis adalah perilaku yang diterima sebagai baik atau benar sebagai kebalikan dari jelek atau salah. Suatu tindakan yang tidak melanggar hukum belum tentu tindakan termasuk etis dalam situasi tertentu. 4 cara pandang perilaku etis terdiri dari
utilitarian, individualist, moral right, justified views. Nah, di sini ada penjelasan penerapan standar etika. Jadi pelatihan etika dalam bentuk program-program pelatihan akan membantu orang untuk menjadi lebih baik dalam menghadapi dilema etis di tempat kerja. Whistleblowers adalah mereka yang mengungkapkan perilaku yang tidak etis dari orang lain dalam organisasi. Meskipun dengan melakukan hal tersebut, mereka akan menghadapi risiko dengan karir mereka. Top manajemen menentukan nuansa etika dalam organisasi secara keseluruhan, dan semua manajer bertanggung jawab untuk bertindak sebagai model yang positif dalam perilaku etis yang pantas. Kode-kode tertulis tentang perilaku etis secara formal menyatakan harapan suatu organisasi terhadap para karyawannya berkaitan dengan penerapan etika dalam permasalahan perusahaan di tempat kerja. Di sini ada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kewajiban organisasi untuk bertindak dengan cara-cara tertentu sehingga bisa melayani baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat di luar yang sering disebut dengan stakeholder. Nah, ini kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan mencakup tanggung jawab yang secara ekonomi, hukum, etika, dan etika dapat dibenarkan. Strategi perusahaan dalam menanggapi tuntutan masyarakat mencakup obstruksionis, defensif, akomodatif, dan proaktif, sedangkan organisasi yang lebih progresif akan mengambil cara yang proaktif. Semua keputusan yang dibuat serta tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan cara-cara yang secara sosial dapat diterima serta memenuhi standar etika yang tinggi. Nah, sini ada bentuk pengaturan pemerintah. Wakil pemerintah diberi tugas untuk mengawasi serta memastikan ketaatan terhadap aturan yang ditentukan oleh hukum. Indonesia harus selalu mengetahui peraturan yang sudah ada maupun peraturan yang mungkin akan segera dikeluar di berbagai macam bidang, termasuk kepedulian terhadap lingkungan serta kepedulian akan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas kehidupan. Ini adalah profesionalisme dan kode etik. Nah, ini ada apa itu profesi pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, ya, keterampilan, mengeluarkan keputusan, dan lainnya. Kemudian anggota dan profesi membutuhkan pendidikan, formal insentif. Selanjutnya, masyarakat menjadikan suatu lembaga atau organisasi yang diawasi oleh anggota ikatan profesi untuk menentukan standar penerimaan, pengarahan untuk anggota, dan mendorong penerapan standar tersebut. Mempunyai dampak signifikan yang baik untuk masyarakat dari praktek profesi. Nah, sini kode etik menyediakan kerangka berpikir untuk keputusan yang etis. Kode tersebut juga mengekspresi komitmen untuk melakukan etika bersama-sama oleh para anggota dan ikatan profesi. Nah, di sini fungsi kode etik itu menolong menciptakan lingkungan di dalam profesi di mana perilaku etis menjadi norma, menjadikan sarana untuk petunjuk atau mengikat bagaimana bertindak pada suatu tersebut. Terus dia menyediakan dukungan untuk seseorang dalam menghadapi tekanan, berikan dedikasi kepada orang lain bahwa suatu profesi sangat memperhatikan tentang tanggung jawab profesional. Sini ada masalah etika ya, misalkan masalah desain ya. Saya mengambil satu contoh ya. Secara umum desain teknik mempunyai 5 langkah ya, mengidentifikasi masalah, menentukan spesifikasi, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang ada, menentukan berbagai alternatif cocok dengan spesifikasi yang ditentukan, analisis alternatif, dan memilih yang terbaik. Mengatas dan mengimplementasi desain. Oke. Dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa materi yang tadi sampaikan ya. Untuk yang pertama tadi mengenai manajemen klaim, kemudian arbitrase dan etika kompetisi engineer sebagai endorsement. Sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaiannya. Mudah-mudahan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.